Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang depannya jawab, cuman yang di belakang itu terutama yang ibu-ibu sama yang gadis tidak jawab salam kami. Aku ingat ada pantun siko dari guru kami, daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas ibu-ibu sama yang gadis kalau tidak jawab salam kagak jadi berkumis. Hati-hati, balik ini kumisan ya, bingung lakinya. Ayo, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kuat bapaknya kuat. Cuma bapak sama yang bujang di belakang itu pada jawab salam aku, sibuk baik dia berjalan-jalan. Iyo, aku ingat ada pantun juga dari guru kami, batang salam di rumah Pak Muhammad, buah tomat belinya di talang betutu. Yang jawab salam kita doakan sehat selamat, yang tidak jawab salam bapak-bapak sama yang bujang kita doakan buntu. Yang belakang tapi Pak, bukan yang depan, jadi yang belakang. Ayo. Iya, sunnah Rasul Pak Bu 3 kali, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam minum kopi coklat, paginya sarapan buruk. Galah Bu, paham galah ya? Yang jawab salamnya semangat, kita sama-sama masuk surga. Amin. Galak kalau kita masuk surga ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati kedua keluarga dan juga kedua mempelai yang saat ini berbahagia, yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, Ketua RW, Ketua RT, hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini guna untuk kita bersama-sama mendoakan kedua mempelai dan juga kedua keluarga. Semoga insyaallah dengan hadirnya kita pada pagi hari ini, doa-doa kita pada pagi hari ini, insyaallah kedua keluarga terkhusus kedua mempelai ini akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Amin. Bu, amin. Dan juga taat mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus buat kedua mempelai yaitu Agustina Kamalasari dengan Hendra, ya subhanallah, tentunya bahagia kalian hari ini di mana alhamdulillah kalian didampingi oleh kedua orang tua, duduk di singgasana
dihadiri oleh keluarga-keluarga terdekat, keluarga-keluarga tercinta yang mendoakan kalian berdua bahagia atas pernikahan kalian berdua. Maka oleh karena itu kebahagiaan yang sudah saat ini kalian dapatkan, maka tugas kalian selanjutnya bagaimana kalian berdua harus menjaga kebahagiaan ini. Bukan cuma bahagia dunia saja, tapi bagaimana kebahagiaan ini bisa mencapai nanti tatkala bahagia juga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Semuanya kita pasti mengharapkan ini. Baik itu pengantin baru ataupun kita pengantin yang lama, berharap selalu berdoa selalu kepada Allah agar kita ini mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami katakan di awal, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dalam doa kita selalu bermunajat kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Subhanallah. Ini doa kita Bapak bersama. Ya, doa kita bersama sekali lagi. Terkhusus doa mang pengantin ya, Agustina dan juga Hendra. Ini doanya mengharapkan dunia, bahagia akhirat. Ya. Tapi Hendro, yang namanya bahagia itu belum cukup kalau baru lewat doa kami saja. Doa kedua orang tua saja belum cukup. Tapi bagaimana kebahagiaan itu bisa kalian wujudkan? Dengan yang utama harus ada usaha sendiri dari kalian. Orang tua sudah menghantarkan kalian dan sudah mendoakan kalian berdua, insya Allah dengan doa kedua orang tua ini maka kebahagiaan itu sudah ada di depan pintu. Kenapa? Karena dengan doanya orang tua, ketika orang tua kita ridho dengan pernikahan kita, bahagia dengan pernikahan kita, maka insya Allah Allah pun akan ridho dengan pernikahan kalian. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Murkanya Allah terletak pada murka orang tua kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, buat kita semua, baik itu pengantin yang baru ataupun kita yang lama, jikalau kita mungkin rumah tangga kita saat ini kita merasa agak kurang nyaman, rumah tangga kita mungkin agak kurang bahagia, introspeksi diri kita, introspeksi diri kita, kita lihat ke dalam diri kita, kenapa kita seperti ini, koreksi. Bisa jadi diantaranya karena kita tidak hormat dengan orang tua kita, karena kita tidak sayang dengan orang tua kita, kurang menyayangi orang tua kita. Kita terkadang maaf ketika sudah ada pasangan lupa dengan orang tua. Boro-boro maaf nak nganterkan beras sekampil di rumah, ya. Boro-boro maaf mungkin nak belikan emas untuk orang tuanya. Terkadang maaf untuk nelpon bayar beratnya. Terkadang kalau sudah urusan dunia. Maka oleh karena itu sekali lagi kami berpesan buat kedua mempelai, jaga benar-benar hati rasa dari kedua orang tua kita. Jangan sampai maaf orang tua kita menangis karena kita. Ini terkadang ngelapornya keluarga kalau lagi ada masalah baik. Ba, ngapo? Ini nah laki aku nih mama ini mah baru ketahuan aslinya. Ma itu juga sebaliknya melapor sama orang tuanya. Ya Allah ma, bini aku gawinya nak tidur baik. Masaknya malas misalnya. Yang seperti tidak usah dilapor-laporkan, nikmati baik. Iya, dinikmati baik. Yang namanya dua keluarga yang tadinya memang belum bersatu, ketahuan itu kalau sudah nyatu. Maka oleh karena itu, kalau ada mungkin kerikil-kerikil kecil dalam rumah tangga, hadapi. Sama dengan jalan kita Bapak. Dari depan kita menuju ke lokasi ini, ada jalannya yang bagus, mulus. Jalannya anteng. Masa lorong, mau banyak polisi tidur ini. Iya, banyak polisi tidurnya, Pak. Nama itu juga rumah tangga. Mungkin kita berharap kemarin ketika kita menikah, oi gantengnya aku nih misalnya. Nah manggilnya apa mas kali? Aku labin. Kakak, kan dipanggil kakak jadi. Oh iya, besar sedikit.
Bagel KKS subhanallah, berharap bahagia. Tahu-tahu dalam perjalanan kehidupan tadi kami katakan di awal, ini ternyata pasangan aku, ini ternyata pasangan aku. Yang seperti itu sekali lagi, biasalah dalam rumah tangga. Hadapi itu. Bak langit tanpa bintang itu udah indah, Bapak Ibu. Ya bukan? Langit tanpa bintang itu udah indah. Maka oleh karena itu bintang itulah problem, mungkin ada masalah dalam rumah tangga kita. Yakinlah ketika masalah itu kalian hadapi, maka insya Allah Allah pasti akan berikan jalan keluar. Syarat agar Allah dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan kita apa? Pertama, dekatkan diri kalian selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang utama. Setelah tadi di awal kita harus hormat dengan wong tua kita, birrul walidain. Yang kedua juga yang harus kalian jaga, bagaimana harus kalian berdua dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa janji Allah? Hayatan thayyibah. Begitu juga dengan pernikahan ini. Kalau kalian niatnya menikah ini mencari ridha Allah, sekali lagi mencari ridha Allah, bukan cuma mencari kebahagiaan dunia, bukan cuma hanya melepaskan nafsu syahwat baik, tapi niatnya mencari ridha Allah, maka insya Allah ketika Allah ridha, kalian berdua akan mendapatkan bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Amin. Bahagia dunia, bahagia akhirat juga. Karena kalau niat kita maaf cuma nak melepaskan nafsu baik, dapatnya bahagia dunia baik, dunianya bahagia, tapi ketika di akhiratnya nanti naudzubillah kita belum tahu. Maka oleh karena itu sekali lagi niatkan dalam kita menikah itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika Allah ridho, sekali lagi apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun toh misalnya dari kami katakan di awal, dalam rumah tangga ada masalah, insya Allah ketika kalian berdua dekat selalu kepada Allah, Allah akan memberikan makhrajah, jalan keluar Allah kasih. Bukan cuma itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan rezeki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua mempelai yang berbahagia Agustina dan juga Hendro. Maka oleh karena itu pesan kami sekali lagi paling tidak mengutip apa yang Allah katakan dalam surat Al-Asri. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menginginkan hidup kita, rumah tangga kita selalu sukses, maka di situ Allah memberikan pengajaran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita kedua mempelai, wal 'asr, Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan merugi. Ini Allah yang ngomong. Tapi Allah bukan cuma memberitahukan itu saja, Allah pun memberitahukan jalan keluarnya mana agar kita ini hidupnya tidak merugi, hidup kita bahagia selalu. Dikatakan dalam lanjutan ayat itu apa? Illal ladzina amanu. Pertama, tadi kami katakan di awal, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang bukan cuma hanya ucapan. Sekali lagi iman yang bukan cuma hanya ucapan, aku beriman kepada Allah, dikeluarkan KTP-nya, KTP Islam, benar. Tapi bagaimana iman yang benar-benar kafah, tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman yang memang benar meyakini bahwasanya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, utusan Allah, dikeluarkan dengan lisan kita dengan kalimat apa? Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Ini yang terkadang kita masih galak lalai mengamalkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang ketiga terutama,
Apa perintah Allah kepada kita? Tidak banyak Bapak Ibu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita bisa jago dua ini yang diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah bahagia selalu akan Allah berikan kepada kita. Apa? Yang pertama as-salah. Salat. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya salat ini tugas kita, kewajiban kita bersama yang ngaku kita seorang muslim. Jadi kalau kita ngaku kita seorang muslim orang Islam, maka wujudnya yang nyata dia galak salat. Ini yang terpenting sekali lagi. Bagaimana kita salat ini, apalagi kalau habis acara-acara seperti ini. Biasanya selesai zuhur, ini ujian pertama pengantin. Lebih milih mi'atnya hilang atau nak salat dulu. Ini kadang, oh Ustaz kaget banget soalnya Ustaz sayang nih apa aku tadi lagu ngias ini. Iya. Endo juga kaget yang sholatnya udah aku pengen nak lihat tarik lagi nih apa inilah. Kalau aslinya lah teman melihat. Jangan. Ini yang pertama, ujian pertama. Bagaimana kalian disuruh milih? Sholat ataukah masih tidak menjaga? Nah, itu bahaya. Maka oleh karena itu pesan kami, walaupun mungkin tidak tepat waktu, sudah lewat waktu, yang namanya sholat itu harus selalu dijaga. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus selalu kita jaga juga, setelah kita bagus ibadah kita kepada Allah. Yang kedua apa? Dalam surat Al-Asr juga dikatakan tadi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beramal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi buat kita semuanya, kalau ibadah kita sudah bagus, sholat kita sudah bagus, yang kedua juga yang harus kita jaga apa? Wa amilus shalihat, beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Karena Bapak Ibu terkadang maaf, ada wong yang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi silaturahminya dengan tetangga tidak bagus, silaturahminya dengan keluarga tidak bagus. Kalau bergaul nak milih-milih, yang kaya dikawani, yang dekat mulai dicurigai, yang miskin dicurigai. Ini terkadang masih ada yang seperti ini, yang kaya didekati, yang miskin dicurigai. Kalau yang miskin datang mulai minjem duit lagi, pasti minjem duit. Mulailah itu dicurigai. Padahal ngapung-ngapung tidak apa, untuk nganter ke duit bisa jadi. Ini belum apa pula sudah ngomong. Kita minjem duit lagi tuh pasti. Ngutang lagi tuh, ngutang. Jangan seperti ini Bapak Ibu. Karena kita ini Bapak Ibu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perlu selalu kita menjalin silaturahmi kita. Dak yang kaya, dak yang miskin sama baik kita ini. Karena di mata Allah itu yang membedakan apa? Ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan wong yang kaya, bukan wong yang miskin, tapi yang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala bagus. Yang ketiga, yang terakhir dalam surat Al-Asr dikatakan sudah wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan. Agustina juga Hendro, kita manusia ini makhluk yang alfa, banyak dosa, banyak salah. Kadang kita ngomong hari ini besok lah lupa. Itu juga sama suami dengan istri, terkadang hari ini berjanji kagak lupa. Sudah diingatkan, ayo jangan lupa kagak sholat, masih cek-cek dah tahu. Nah ini kita harus selalu ingat mengingatkan. Kalau kagak maaf istri kita belum sholat, sudah waktu waktu sholat tak habis pula, diingatkan. Itu juga sebaliknya suami sama-sama saling mengingatkan, kita juga sama-sama saling mengingatkan. Dan ingat Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi, ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, mengajak kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu hakikatnya Allah masih sayang kepada kita. Sekali lagi, ketika masih ada orang yang mau mengajak kita, menasihati kita untuk di jalan Allah, pada saat itu Allah masih sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak ingin diri kita, keluarga kita nantinya mengikuti langkah-langkah syaitan, terjerumus mengikuti apa yang pengaruh syaitan, laknatullah, dipengaruhi kita. Allah tidak ingin akan itu. Maka oleh karena itu Allah mengutus seseorang, baik itu keluarga kita, tetangga kita, atau mungkin anak kecil. Bisa jadi anak kecil yang menasihati kita, negor kita, payo pak, sadarlah pak, lah nak sholat gawe nongkrong di pos misalnya gitu kan, ada budak-budak ingatkan, tidak masalah Bapak Ibu, jangan kita nak marah. Ini terkadang maaf, kalau budak kecil yang nasihati mulai kita nak marah lah itu, kalau masih budak, nasihati uang tua pula, tidak masalah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, yang namanya nasihat itu dari siapa baik,
ketika dia baik untuk diri kita, maka yuk mari sama-sama kita laksanakan. Bab pepatah Arab itu mengatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Selagi itu baik, maka yuk mari sama-sama kita merubah diri kita, introspeksi diri kita, agar diri kita ini menjadi orang-orang yang baik. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja pesan dari kami terkhusus untuk kedua mempelai dalam surat Al-Asr ini. Tadi dibaca dewek, tinggal sekarang mana sudah dibaca, sudah tahu, diamalkan dalam rumah tangga kalian. Insyaallah ketika ini kalian amalkan dalam rumah tangga kalian akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Irian borongnya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong Hendro jangan disampaikan sama keluarganya yang polisi. Aku gara-gara salah ngomong Pak ditangkap bohong gitu. Iya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insyaallah kita kaget ketika marhaban ketemu lagi. Amin. Amin. Nah cepat mulai punya amin. Laju. Oh, langsung kan? Oh iya Bapak Ibu, subhanallah. Makan durian sama es batu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga sekali lagi kedua mempelai dan juga kedua keluarga akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita semua, semoga kita semua rumah tangga kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, minallahil ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى، وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة، وألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة، وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu. Jangan dulu Pak, kita foto pandangan dulu. Pak, saya pun silakan Pak.
Kita foto dulu Pak ya. Ano? Laki-laki, bapak dari laki-laki.